kita ini punya mimpi apa terhadap TNI? Apa kita punya mimpi TNI itu untuk menjadi profesional, atau kita ingin punya TNI terlibat lagi dalam kehidupan politik atau bisnis seperti pada masa Orde Baru? Tentu sebagai masyarakat kita pengen punya militer yang kuat dan profesional. Ya kita kalau misalkan nonton film-film Amerika itu kan isinya kemenangan perang tentara Amerika di mana di Timur Tengah. Walau Amerika kalah perang di Vietnam, tetap aja ada filmnya. Seolah-olah Tour of Duty itu Amerika menang gitu. Dulu tahun 2004 ketika Undang-Undang TNI dibuat, itu ada bisnis-bisnis militer yang diambil alih oleh negara. Jumlah bisnis militer dunia tinggi. Saya nggak tahu tuh setelah diambil alih kemana tuh duit. Nah, itu bisa dipakai untuk pembangunan rumah dinas prajurit dan lain sebagainya. Cuman kita aneh, katanya anggarannya nggak ada. Kurang, tapi kita buat program-program yang nggak urgent, masuknya mereka di jabatan sipil, membentuk komponen cadangan. Berapa komponen cadangan per tahun, Mas? Wah, hampir miliaran loh. Padahal kalau nggak ada komponen cadangan, anggarannya untuk bangun rumah susun prajurit atau apartemen buat prajurit, kalau prajurit nggak punya tempat untuk tinggal di markas, di rumah dinas, tidak ada di barak, akhirnya mereka tinggal di kosan, ngekos di sana, ngontrak di sini. Akhirnya mereka kalau malam tak terkontrol, nongkrong di sini, tempat tidur, terjadi konflik dengan masyarakat, dia kan bentrok antar TNI Polri, antar dengan masyarakat. Kenapa? Karena tidak dikendalikan dalam satu barak. Kalau beli alutsista, dikorupsi, Mas, akhirnya alutsistanya gampang sedikit jatuh, pesawat tebang baru dikit, baru beli jatuh. Spare part nggak ada ya, spare part nggak ada, kanibal. Beli under spec di bawah standar. Kalau nggak paling senang ada beli bekas, di retrofit, udah dibeli nggak bisa dipakai. Akhirnya menjadi beban. Peristiwa yang paling tragis kan tenggelamnya kapal Nanggala gitu kan. Dan kemudian halo para sobat Podcast 9. Hari ini kita berjumpa kembali dan pada kali ini kita akan memperbincangkan soal pertahanan dan keamanan nasional terkait dengan sudah adanya RUU revisi Undang-Undang TNI dan juga RUU revisi Undang-Undang Polri. Ya, kita akan mendiskusikan kenapa undang-undang ini kok keluarnya bersama dan bagaimana juga dengan masalah-masalah sosial yang melingkupi kedua RUU ini, serta tantangan-tantangan apa yang dihadapi baik secara nasional maupun internasional. Dan untuk membahas hal tersebut, kami sudah mengundang Dr. Al-Araf, seorang pakar pertahanan yang pada hari ini sudah ada di studio kita. Selamat datang, Bung Al. Selamat sore, Mas. Terima Di kasih. studio kami, ya. Saya panggil Bung Al aja ya, lebih akrab gitu ya. Lebih ada jiwa juangnya lah. Nah, Bung Al, ini kan sekarang ada 2 RUU yang hampir bersamaan, ya. Dua-duanya RUU inisiatif DPR. Ya. Yang pertama RUU TNI, revisi Undang-Undang TNI, ya kita sebut aja RUU TNI. Dan yang kedua adalah RUU revisi Undang-Undang Polri. Ya. Apakah pertanyaan pertama, apakah kemunculan 2 RUU ini adalah sesuatu yang kebetulan belaka atau memang dirancang dia karena ada keterkaitan satu dengan lain gitu? Gimana menurut pandangan Bung Al? Ya, emang ini 2 RUU yang diinisiasi oleh DPR atas kepentingan 2 aktor keamanan, yaitu TNI dan Polri. Pembahasan 2 RUU ini terpisah, ya. TNI membahas RUU TNI, polisi membahas RUU Polri. Nah, menjadi perdebatan di publik karena dia hadir pada saat bersamaan di tengah DPR injury time mau berakhir gitu. Sehingga ini menjadi perdebatan pelik. Dan mereka menargetkan kalau nggak ada apa-apa sebelum masa tugas DPR 30 September berakhir, ini udah bisa disahkan gitu.
Iya, kalau gitu nggak usah ada masyarakat lah. Gimana Ya, maksudnya gimana? ya maksudnya biar DPR Iya. pemerintah yang ngerjain gitu. Jadi kita dianggap bukan siapa-siapa Iya, gitu, iya, bukan pemilik negeri ini iya. juga gitu. Padahal kita kan bagian dari masyarakat yang Iya, harusnya iya. diperhatikan Iya, dan iya. didengar. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Padahal prinsip pembuatan undang-undang yang baik itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam waktu yang pendek dan singkat, tentu pembahasan RUU TNI menjadi sangat rawan gitu. Kan kita tahu semua Mas bahwa tidak mudah melakukan transformasi TNI menuju tentara yang profesional. Harus mengalami proses politik perubahan 98 dulu kita baru bisa mendorong arah reformasi TNI dan transformasi TNI itu ke arah yang lebih baik gitu. Tadi Anda katakan, Bung Al, rawan. Rawan tuh maksudnya gimana ya? Ya karena di dalam rancangan undang-undang TNI ini banyak pasal-pasal yang membuka ruang kembalinya, terdapat pasal-pasal yang membuka ruang kembalinya dwi-fungsi ABRI gitu ya. Salah satunya adalah pasal yang mengatur tentang keterlibatan militer di jabatan sipil. Jadi militer aktif dapat duduk di jabatan-jabatan sipil. Nah, jadi dirjen di Kementerian Sipil dan lain sebagainya. Yang ini kita sebut pada masa Orde Baru, pada masanya Mas dulu menjadi wartawan gitu ya, sebagai dwi-fungsi ABRI gitu ya. Yang tentu kita menolak itu karena raison d'etre dan tugas dari militer itu dilatih dan dididik dipersiapkan untuk perang, bukan untuk menjadi aparat birokrasi sipil. Kalau Emang di RUU yang baru itu ada, bukannya hanya tambah salah satu aja. Misalnya di yang lain-lain yang disebut 8 apa itu iya, ada, tapi sudah ada di RUU TNI, Sebelum. di Undang-Undang TNI. Betul. Ditambah satu aja ya. iya. Bidang narkoba kalau nggak salah. Di Undang-Undang TNI sebelumnya kan hanya beberapa bidang ya, yang terkait kompetensinya Kementerian Pertahanan, Menko Polhukam dan beberapa lainnya. Tapi di draft yang terbaru ini ditambah dengan beberapa ayat khususnya terkait dengan kementerian lainnya akan ditetapkan oleh keputusan presiden. Jadi dibuka ruang untuk presiden memberikan ruang di kementerian lainnya serta beberapa hal lainnya. Nah, presiden boleh memutuskan sendiri Boleh, nggak, atau harus ada limitatif gitu ya sesuai di dalam? Nggak ada, bebas untuk memutuskan. Dan faktanya sebenarnya selama 10 tahun ini banyak perwira TNI aktif yang duduk di luar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang TNI. Mereka duduk di jabatan sipil, jadi dirjen di kementerian-kementerian tertentu. Ini yang menurut kami ini akan memberikan dampak banyak hal, Mas. Pertama, ke profesionalisme militer sendiri. Tentu akhirnya orientasi militer bukan lagi membangun dan mempersiapkan untuk perang. Bagaimana menduduki jabatan menjadi dirjen di sebuah kementerian. Ini kan akan melemahkan profesionalisme. Itu yang terjadi pada masa Orde Baru ya. Sementara mereka dibiayai dengan sekian banyak 150 triliun ya kan anggaran yang untuk sektor pertahanan tahun ini gitu. Itu akhirnya ujungnya bukan untuk membangun orientasi yang profesional tapi ke arah menempatkan birokrasi sipil itu sendiri. Kedua juga dampak ke birokrasi sipil. Kasihan dong Mas. Pegawai negeri sipil udah dari seleksi susah, ikut karir susah, sampai bawain air minum untuk bosnya ya kan. Lalu kemudian mengabdi di situ sekian lama, giliran pengen jadi dirjen nggak bisa. Nah, menurut Anda ya, Bung Alves, saya ada beberapa komunikasi dengan para perwira, tapi purnawirawan dari TNI. Saya bertanya tentang hal ini, dan mereka merasa undang-undang yang seperti itu, yang dwi-fungsi itu, menurut mereka sendiri itu hampir nggak mungkin lah setback, nggak. Mereka tetap mau tidak ada dwi-fungsi itu, gitu ya, yang purnawirawan. Jadi menurut mereka ini bukan kehendak dari TNI. Nah, menurut Anda ini siapa sih aktor intelektual pembuatan RUU ini? Saya nggak tahu ya. Kata Panglima bukan dwi-fungsi lagi, tapi multifungsi gitu ya. Nah, saya aktornya nggak tahu. Tapi yang pasti yang punya interest terhadap proses ini kan tentu pada satu sisi kita harus melihat memang ada dugaan gitu, ada pandangan bahwa ini kan terkait dengan posisi Panglima TNI gitu ya, yang ke depan juga akan memasuki masa pensiun. Di dalam draft RUU terbaru kan masa pensiunnya diperpanjang.
Itu Nah ini juga menarik ya, perpanjangan masa pensiun. Kalau kita lihat, ini kan hanya akan mengacaukan bangunan di TNI kan. Harusnya kan kayak piramida terbalik ya kan, jenderalnya lebih baik sedikit. Nah dengan adanya dan makin ke bawah sebenarnya pensiunnya harus makin cepat kan, karena lebih fisik ya, lebih fisik. Di atas ya jenderal mau ini, tapi sekarang dengan diperpanjangnya masa usia pensiun, ini akan membuat di atas tuh penuh juga gitu loh, penuh jenderalnya. Ini yang saya bilang, perpanjangan masa pensiun di TNI ini harus benar-benar dilihat secara matang. Karena ada krisis organisasi di dalam tubuh TNI, Mas. Di mana perwira menengah yang berpangkat kolonel itu tidak memiliki ruang jabatan. Akhirnya numpuk. Organisasi menjadi tidak sehat gitu. Nah, kenapa terjadi penumpukan perwira menengah? Itu karena pada tahun 2004 ketika Undang-Undang TNI 34 2004 dibuat, itu pada waktu itu masa usia pensiun diperpanjang dari 55 ke 58 waktu itu. Nah, dampak dari perpanjangan itu tidak dihitung implikasinya. Ternyata berdampak terhadap organisasi gemuk. Hari ini organisasi TNI mengalami krisis organisasi terkait dengan penumpukan perwira menengah akibat perpanjangan masa pensiun di tahun 2004. Artinya saat ini ada masalah di situ. Ditambah dengan perpanjangan lagi, tambah masalah lagi dong. Gemuknya kayak apa itu? Nah, ini yang akan menimbulkan kekacauan dalam tata kelola organisasi yang profesional. Makanya saya memandang. Tapi apa TNI mau ya diperpanjang usianya gitu ya? Kalau kita lihat yang jenderal-jenderal mau. Yang jenderal-jenderal mau. Yang kolonel pasti nggak mau dong. Kalau yang jenderal pengen, Mas, ya kan. Udah. Tapi ini kan dari bawah juga diperpanjang ya usia. Diperpanjang, tapi kan mereka akhirnya kalau diperpanjang yang kolonelnya harus ngantri. Karena jenderalnya diperpanjang lagi usia sama jabatannya kan. Jadi, dan itu akan semakin banyak perwira kan, perwira tinggi kan. Nggak ada jabatan, perwira menengah tanpa jabatan makin numpuk. Akhirnya mungkin perwira tingginya juga bakal tinggi kan karena dia naik dari kolonel ke brigjen naik lagi terus kan. Nah, politik kompensasinya adalah dikembalikannya dui fungsi tadi. Ya udah dilempar aja keluar gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi nggak sehat. Padahal harusnya revisi Undang-Undang TNI niatnya itu jangan ke sana dong. Niatnya itu jangan political interest gitu. Tapi lebih pada bagaimana dia untuk membangun transformasi TNI yang profesional, memastikan bahwa proses itu, revisi itu benar-benar mendorong reformasi TNI dan transformasi TNI. Harusnya yang dilakukan adalah agenda reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197. Kan Mas tahu bahwa hari ini dan dalam beberapa kasus kalau militer terlibat dalam tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, kasus Basarnas gitu kan ditangkap KPK, bingung dibawa kemana, ditolak tarik, akhirnya dibalikin ke PM ya kan. Itu karena adanya Undang-Undang 3197 dan Undang-Undang TNI 34 2004 terkait pasal peralihan yang masih ngunci. Jadi kalau revisi Undang-Undang TNI 34 2004 dilakukan, harusnya yang direvisi adalah bagaimana memastikan reformasi peradilan militer berjalan supaya militer tunduk dalam peradilan umum kalau terlibat dalam tindak pidana umum. Bukan mengarah ke dui fungsi dan penambahan usia. Bukan mengarah ke dui fungsi, penambahan usia yang menurut saya dia sama sekali nggak jelas urgensinya dan justru akan mengembalikan TNI ke alam politik seperti masa lalu. Yang ini tentu. Makanya saya bertanya jenderal siapa ya? Apakah benar jenderalnya? Yang pasti siapa? Bukan Jenderal Nagabonar. Ya. Kalau Jenderal Nagabonar kan udah ada dulu ya kan. Iya, anak cucunya juga udah nggak ada. Ya. Yang pasti ya jenderal-jenderal yang berkepentingan yang mereka mungkin pangkatnya bintang 3, bintang 4 gitu. Kalau bintang 5 nggak mungkin. Kalau kita ke Undang-Undang Polri kan sama juga nih. Polri memberikan ruang kepada pejabatnya untuk menempati posisi-posisi sipil kan. Sekarang aja udah banyak kan. Misalnya dulu di imigrasi hampir umumnya orang polisi. Ya itu kan satu paket. Dui fungsi ABRI itu kan harus dipahami bahwa ABRI itu dulu kan isinya TNI Polri. Iya, sekarang terpisah. Nah dengan dua pembahasan yang berbeda dengan semangat yang sama berarti kan tesis orang benar dong bahwa di fungsi ABRI kembali gitu loh, dalam konstruksi seperti itu. Walaupun polisinya tidak di bawah TNI udah terpisah. Gitu. Tapi pola dan prosesnya hampir sama gitu. Nah, di RUU
Polri ini menarik juga nih. Selain tadi dia bisa kemana-mana, polisi bisa jadi penyidik di mana-mana, di darat, di laut, di udara gitu. Pasti mungkin TNI bilang, lu mau jadi penyidik di semua hal gitu loh. Sekarang aja udah banyak kewenangannya. Artinya mungkin TNI bilang, ya gua kembali ke pertahanan, lu kembali keamanan dan ketertiban. Gimana nih Bung Alf? Polri itu hal yang krusial, hal itu mungkin jadi bagian, tapi yang penting itu dalam Polri itu adalah memastikan tata kelola intelijen yang diatur dalam Polri, Mas. Karena sebagian pasal itu banyak mengatur tentang tata kelola intelijen itu. Menurut saya ada apa yang tunggu sebelum di ini kan apa yang Anda maksud dengan tata kelola intelijen ini? Di dalam Polri ada pengaturan tentang kewenangan dan fungsi intelijen keamanan Polri, Baintel Kapolri. Nah, di dalam beberapa pasalnya itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karena menurut saya dia memang harusnya sejalan dengan prinsip-prinsip kerja intelijen. Misal pertama ya Mas, di dalam intelijen, di dalam draft itu disebutkan bahwa intelijen Polri bekerja untuk mengamankan titik-titik demi kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional ini ukurannya apa? Gitu. Apakah ini kepentingan rezim, kepentingan kekuasaan? Dia nggak ada batasnya, sehingga masyarakat menganggap ini akan bisa potensi disalahgunakan. Buat saya seharusnya pasal itu diganti bahwa intelijen kepolisian bekerja untuk menjalankan fungsi dan tugas Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Polri. Tugasnya kan cuma 3, penegakan hukum, keamanan tertiban masyarakat, perlindungan pengayaan masyarakat. Jadi nggak perlu ada kosakata kepentingan nasional. Tugas intelijen Polri adalah untuk menjalankan tugas Polri, karena intelijen Polri, tupoksi Polri bagian dari apa namanya undang-undang, bagian dari polisian kan. Baintel Kapolri bukan sesuatu yang terpisah dari Polri, tetap berada dalam kendali Kapolri, jadi tetap sesuai itu. Nah, itu harus dirombak sehingga dia tidak sampai debat yang panjang. Yang kedua adalah isu tentang penyadapan. Bagaimanakah mekanisme intelijen keamanan melakukan penyadapan? Tadi sebelum kita ke sana kan ada perdebatan mengenai national interest itu ya. Kalau Anda menafsirkan itu apa sih? Dan itu ada di mana tuh national interest ini? Apakah ada di TNI atau di Polri atau di mana nih? Kalau dalam studi strategic studies, diskusi tentang national interest itu kecenderungannya berbicara tentang bagaimana national security itu dibangun. Jadi dia lebih banyak soal berbicara tentang keamanan nasional dan keamanan negara. Nah, diskursus itu lebih banyak ke fungsi-fungsi kerja intelijen eksternal biasanya ya. Cuman di Indonesia ini Mas Yuda, kita nggak tahu tentang kompartemensi dan spesialisasi fungsi intelijen. Ada badan intelijen negara, tugasnya koordinasi, kerjanya internal eksternal. Ada badan intelijen strategis, juga sama, kerja dalam dan luar. Lalu kemudian ada komunitas intelijen lainnya. Nah, ini menjadi seringkali menimbulkan tumpang tindih kerja fungsi intelijen, karena pembagian kompetensi kerjanya tidak menjadi jelas gitu loh. Harusnya dia jelas kompartemensinya. Kalau di Inggris misalkan yang bekerja untuk intelijen eksternal MI6, intelijen dalam negeri MI5. Kalau di Amerika Serikat yang bekerja untuk eksternal CIA, untuk dalam negeri misalnya FBI untuk investigasi ataupun lembaga lainnya. Jadi kompartemensinya jelas. Di kita tidak cukup jelas sehingga masih ada kekacauan dalam komunitas intelijen itu. Nah, akhirnya seharusnya diskusi tentang national interest itu adalah berbicara tentang state sovereignty, kedaulatan negara, berbicara tentang ancaman eksternal dan lain sebagainya. Nah, itu siapa tuh kalau di Indonesia harusnya? Sebenarnya badan intelijen negara atau badan intelijen strategis, tapi mereka harusnya berbicara di wilayah eksternal gitu. Sehingga nanti fungsi-fungsi dan tugas intelijennya juga menjadi lebih jelas. Baintel Kapolri sebenarnya bekerja di wilayah untuk menjalankan tugas tujuan Polri dalam tupoksi Polri 3 tadi, Kamtipmas, menegakkan hukum dan pelindungan pengayuman masyarakat. Makanya tidak perlu kosakata kepentingan nasional di dalam Polri, cukup diganti sesuai menjalankan tugas dan fungsi dia. Karena nanti orang menjadi bingung karena tugas itu wilayahnya di wilayah intelijen lain. Tapi karena penataan intelijen di Indonesia kacau, ya siapa aja boleh bekerja untuk menjaga kepentingan nasional. Cuman buat publik masyarakat, kepentingan nasional ini ukurannya apa sih? Sampai mana sih gitu? Nah, nanti dia melapor ke siapa ya? Kalau Baintel Kapolri, kepala Baintel Kapolri pasti melapor ke Kapolri. Karena kan dia di bawah kendali Polri.
Tapi dia melakukan koordinasi dengan BIN, karena Yeah. BIN adalah lembaga koordinasi intelijen sesuai dengan undang-undang intelijen. Cuman ya di Indonesia mana ada yang mau koordinasi sih, Gitu susah ya. gitu ya, lembaganya. Nah, tadi mengenai di bawah kan ada di RUU juga ada wacana di RUU TNI ini. TNI langsung di bawah presiden. Gimana menurut Anda? Ya, TNI di bawah presiden, saya belum melihat draft terbaru soal diskusi struktur ya. Saya melihat dua isu tadi. Karena RUU TNI ini mengalami perubahan-perubahan. Dulu waktu saya baca setahun lalu, itu isu itu tidak terlalu saya lihat di dalam draftnya. Yang saya lihat itu soal kewenangan operasi militer selain perang. Bahwa di dalam operasi militer selain perang, militer boleh melakukan pelibatannya tanpa keputusan politik negara. Nah itu menghapus pasal 7 ayat 3 gitu. Nah di draft sekarang saya nggak tahu. Cuman kan ini bola masih berjalan. Apakah draft yang dipakai draft terakhir ini ataukah draft lama yang akan dibahas oleh Komisi 1 DPR? Artinya masih terbuka perdebatan ini. Bukan hanya soal isu difungsi, bukan hanya isu pensiun, tapi juga soal isu-isu lainnya. Nah menurut saya dinamika RUU TNI ini harus diantisipasi dengan beberapa hal isu selain isu difungsi dan pensiun. Salah satunya dengan tugas operasi militer selain perang. Itu ada kan di RUU itu ya, jelas. Jelas dia akan apa di undang-undangnya ada, tapi akan diperluas tanpa keputusan politik presiden. Nah, menurut saya itu berbahaya. Militer itu kan dalam kendali politik presiden, Mas, di negara demokrasi. Sehingga operasi militer nggak boleh dilakukan tanpa kendali presiden. Bahaya dong tiba-tiba militer operasi militer di Bandung tanpa keputusan presiden. Wah, ada apaan nih itu melakukan operasi militer? Tapi kalau di bawah presiden, apakah kemudian menjadi menyempitkan peran militer yang tadinya untuk negara dan bangsa? Jadi bisa untuk kepentingan politik presidennya aja gitu loh. Sejauh yang saya baca TNI masih berada di bawah Kementerian Pertahanan. Sekarang. Ya. Nanti akan mungkin dalam fungsi koordinasi atau kendali di bawah kendali presiden. Nah soal secara struktur antar pembagian bagaimana relasi presiden dengan TNI dan Kementerian Pertahanan, menurut saya Undang-Undang TNI 34 2004 udah ideal mengatur tata kelola itu. Nah saya nggak paham kalau niat selanjutnya apakah itu artinya akan membubarkan Kementerian Pertahanan atau Kementerian Pertahanan ada tapi kendali Panglima di bawah Presiden. Nah ini yang menurut saya masih menunggu, simpang siur ya, masih belum pasti. Gitu. Nah jadi yang menurut Anda difokuskan dari RUU TNI dulu deh, kita ngomong satu-satu. Tapi tunggu dong, ini apakah tidak bertentangan ya antara RUU Polri dengan RUU TNI? Bertentangan substansinya. Kan kalau kita bicara di Polri, kalau bisa jadi dia tidak hanya keamanan aja, bisa ke pertahanan juga. Pertentangan mungkin perluasan cakupan kewenangan paling ya. Pertentangan antar satu dengan lainnya akan terjadi di wilayah itu gitu. Kalau RUU TNI memasukkan kewenangan operasi militer selain perang tanpa keputusan presiden. Nah itu akan bertentangan dengan tugas-tugas Polri dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan menimbulkan tumpang tindih di situ gitu. Sementara di Polri sendiri beberapa isu dan juga di TNI, menurut saya yang harus diperhatikan itu buat kita pengaturan tentang mekanisme penyadapan, Mas. Karena ini terkait dengan hak privasi kita. Baik di TNI maupun khususnya di Polri, ya. khususnya di Polri ya, di RUU Polri kan ada fungsi intelijen untuk penyadapan. Penyadapan ini kan sesuatu yang sebenarnya melanggar hak privasi warga ya. Kita punya hak privasi yang disadap oleh negara. Hanya akhirnya kita membiarkan dan membolehkan itu jika dan kalau untuk kepentingan keamanan nasional ya. Jadi ada kepentingan keamanan yang memberikan ruang akhirnya terjadi intrusi negara dalam bentuk penyadapan. Tapi kan penyadapan nggak boleh secara sewenang-wenang. Oleh karenanya harus ada akuntabilitasnya. Nah kalau di dalam RUU Polri ada kewenangan untuk penyadapan oleh lembaga intelijen, maka sudah pantas untuk mengatur mekanisme penyadapan dan akuntabilitasnya seperti apa. Supaya penyadapan itu tidak dilakukan sewenang-wenang. Misalkan bagaimana mengatur tentang mekanisme penyadapan itu untuk memastikan bahwa penyadapan itu harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri. Di Undang-Undang Anti Terorisme, di Undang-Undang BIN, mekanisme penyadapan melalui izin Ketua Pengadilan Negeri. Kalau di Undang-Undang KPK melalui izin Dewas KPK. Jadi masing-masing undang-undang yang ada ini dalam penyadapan
ada izinnya. Nah, kalau di Polri? Kalau di RUU Polri ini belum diatur secara jelas. Ya, mekanisme penyadapan akuntabilitas seperti apa, sehingga ini yang dikhawatirkan menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Apalagi teknologi udah maju, Sangat kecil maju. gitu udah bisa disadap ya. Email ya kan, Instagram, WA, telepon segala macam. Ini kan rawan dalam ruang penyadapan gitu. Sehingga hak privasi kita juga rawan untuk diintervensi, sehingga kemudian kita harus mengaturnya dengan ketat gitu. Dan prinsip-prinsip penyadapan, pengembatasan terhadap hak privasi warga negara itu harus ketat loh Mas. Negara harus mengatur pengaturan itu dengan menghormati prinsip-prinsip yang diatur dalam Siracusa Principle atau Johannesburg Principle yang mengatur tentang pembatasan terhadap HAM. Ya misalkan dia harus proporsional, ya, dia harus dilakukan secara akuntabel gitu, dan dia harus dilakukan atas asas necessity. Memang ada kebutuhan yang mendesak gitu loh. Dan mekanisme-mekanismenya itu harus diatur secara lebih jelas. Dan salah satunya adalah ujungnya mengatur tentang perlunya izin oleh Ketua Pengadilan Negeri ketika melakukan penyadapan. Jadi Anda ingin mengatakan penyadapan itu eksepsional ya, pengecualian gitu ya, dengan yang terbatas ya. Ya, betul sekali. Penyadapan, Konstitusi Indonesia kan memberikan kita hak atas informasi dan memberikan kita atas hak privasi kita. Sehingga negara nggak boleh melakukan intrusi terhadap masyarakatnya berbentuk penyadapan. Oleh karena itu, ketika penyadapan dilakukan itu sesungguhnya terjadi pelanggaran hak privasi. Oleh karena ada pelanggaran hak atas konstitusi, nggak dibenarkan. Tapi karena itu bukan haknya sifatnya non-derigible right, masih bisa dibatasi, maka pembatasan itu harus ketat gitu. Sehingga dia sifatnya exception dia gitu. Kalau di kedua undang-undang ini gimana? Ya di RUU Polri mekanisme penyadapan tidak diatur secara rigid. Tapi diberikan kewenangan. Diberikan penyadapan, itu yang menimbulkan keributan di publik. Waduh, kalau begitu ceritanya ruang privasi kita terganggu dong. Nah oleh karena itu sebaiknya di dalam RUU Polri diatur bahwa penyadapan yang dilakukan oleh institusi intelijen dan kelembagaan kepolisian itu melalui mekanisme izin Ketua Pengadilan Negeri. Gitu. Kenapa? Karena kita menyadari dalam batas-batas tertentu mekanisme penyadapan itu diperbolehkan untuk dan demi menjaga kepentingan keamanan nasional. Nah itunya yang harus dibangun narasi konstruksinya Mas. Gitu. Nah sayangnya pemerintah belum membuat undang-undang tentang penyadapan, lagi dibuat itu. Supaya sebenarnya sih ini bisa dibuat dalam undang-undang terpisah, undang-undang penyadapan ini supaya lebih jelas dan ketat. Supaya nggak sewenang-wenang. Tapi RUU Polri kan udah mengatur itu, fungsinya penyadapan. Menurut saya ini perlu diatur mekanismenya secara ketat. Kalau di luar negeri gimana Bung Al penyadapan ini? Ya fungsi-fungsi penyadapan harus akuntabel di negara-negara demokrasi. Karena dia ruang-ruang gelap kan, ruang-ruang tersembunyi yang kita nggak tahu gitu. Sehingga dia benar-benar tidak untuk disalahgunakan gitu. Nah untuk kepentingan itu maka harus ada mekanisme akuntabilitasnya. Ya biasanya mereka menggunakan mekanisme court, mekanisme pengadilan untuk akuntabel. Supaya apa? Ketika pengajuan penyadapan, ketua pengadilan tahu, oh ini penyadapannya benar untuk nangkap teroris. Nanti kalau penyadapannya untuk sebatas kepentingan pertarungan bisnis gimana Mas? Ya kan? Jadi repot gitu. Nah oleh karenanya izin ketua pengadilan hanya untuk ngecek bahwa benar. Dan jadi pertanyaannya satu, apakah memang perlu izin ketua pengadilan? Iya. Kedua, apakah ruang lingkupnya dibatasi? Misalnya tidak semua, misalnya hanya narkoba atau teroris atau apa gitu. Pembatasannya itu mengenai prinsip Siracusa tadi, bukan di ruang lingkup. Dia harus proporsional, necessity dan kebutuhan. Tapi bidang apa aja boleh? Sepanjang dia untuk kepentingan upaya mengungkap kejahatan dan keamanan nasional. Tidak dilakukan secara senang-senang. Akuntabilitasnya harus jelas. Karena kan pola kejahatan dan ancaman keamanan nasional sangat kompleks, tapi dia harus jelas gitu. Nah, dalam sistem hukum yang terintegrasi itu kan ada EUH pakai EUH-nya juga gitu ya. Hakim diajukan ini, masa dia mau menolak sama polisi gitu loh. Iya, ya itu EUH pakai lebih banyak. Akhirnya setiap izin ya dikasih aja. Menurut saya sih bukan di situ soalnya. Soalnya adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada hakim bahwa lo punya kewenangan yang kuat di sini loh untuk membangun check and balance. Karena nggak ada ruang lain lagi Mas. Kayak KPK ke Dewas KPK, menurut saya itu agak
gimana ya. Tapi masih ya, satu klub. tapi agak bisa dipahami karena kalau dia ingin menangkap hakim misalkan, Iya. masa izin ketua pengadilan negeri kan iya, nggak mungkin iya, ya kan. iya. Tapi ya ada akuntabilitas ya ke Dewas gitu. Proses itu dilakukan untuk ini tujuan ini. Nah, waktu di KPK kan ada perubahan izin itu ya. Ke Dewas KPK. Nah, tadinya kan nggak ada. Nggak ada. Ada dampaknya nggak di dalam proses pemberantasan korupsi? Menurut saya dampaknya KPK menjadi nggak berjalan. Apa karena itu atau Berjalan karena... kok berjalan. KPK tetap berjalan kan, cuman yang nggak menjadi efektif bukan karena itu. Menurut saya itu tidak menjadi hambatan. Nah itu mungkin pertanyaan saya, jadi hambatan nggak? Enggak ya? Enggak, tidak menjadi hambatan. Karena kan memang harus ada eviden dulu untuk melakukan satu tindakan penyadapan supaya orang dihormati azas praduga tidak bersalahnya. Jangan nanti untuk menangkap seorang orang yang nggak salah atau salah ditebarnya semua sadap dulu. Iya. Wah baru nih bukti Iya. kejahatannya di Iya. sini. Baru disadap kan nggak bisa begitu. Harus ada dugaan terjadinya kejahatan untuk mengungkap bahwa kejahatan itu terjadilah proses penyadapan. Bukan orang nggak apa-apa sadap dulu. Semuanya. Sebar aja Wah ya semuanya. kalau itu yang terjadi semua orang bisa masalah gitu di Iya, situ. iya, iya. Gitu. Nah, itu isu di RUU Polri yang menurut saya sensitif ya. kan sekarang yang punya hak menyadap itu KPK, Ya, ya, BIN, Kejaksaan, BIN, polisi, polisi, kan. dan kelembagaan-lembagaan lain yang punya kewenangan. Kelembagaan lain ya. Kelembagaan lain jarang lah, kecuali Jarang. lembaga sandi apa kayak gitu-gitu Iya, ya. iya. Nah, 4 ini. Nah, mereka kalau saling menyadap gimana, Bung? Masalah penyadap, Iya. ya kalau saling nyadap itu repot. Makanya perlu undang-undang penyadapan supaya mereka tidak saling menyadap. Kan sekarang terjadi itu kan. Lah ya itu dia. Menurut saya ruang-ruang itu harus clear ya. Ruang memastikan mekanisme penyadapan itu benar-benar dilakukan secara akuntabel. Dari dulu saya bilang DPR dan pemerintah segera aja buat RUU tentang penyadapan supaya kita mengatur mekanisme penyadapan menjadi lebih benar dan lebih jelas gitu. Untuk menghindari terjadinya potensi abuse of power itu. Ya, ya. Gitu. Jadi penyadapan tadi terus apa lagi itu? Kepentingan nasional. Kepentingan nasional. Di RUU Apa Polri. sih batasan kepentingan nasional ini kan? Memang saya lihat dari 2 undang-undang ini aja agak berbeda tuh definisinya. Iya, national interest itu definisinya kalau tidak didefinisikan dengan jelas dia bisa menjadi berbahaya. Sehingga dia harus bisa didefinisikan dengan baik gitu. Apa yang disebut national interest itu. Lebih baik menggunakan diksi lain, ya tugas dan fungsi kepolisian. Di luar itu menurut saya ada isu yang sangat penting di dalam RUU Polri tapi dilupakan, yakni plus juga di RUU TNI, pengangkatan tentang Kapolri dan Panglima TNI. Kita ini ya mungkin benar kata Gus Dur, kita ini negara bukan-bukan ya Mas ya. Dibilang federal enggak, tapi ya federal. Dibilang negara kesatuan enggak, ya tapi dibilang kesatuan. Ya secara sistem kan kita presidensialisme, ya kan? Dalam konstruksi presidensialisme tadi lucu kalau seorang Kapolri sama Panglima TNI pengangkatannya harus persetujuan DPR. Itu logika dari mana? Menurut saya itu logika ketatanegaraan yang aneh gitu loh. Apakah itu tidak berarti pergeseran kekuasaan legislatif? Karena kita lihat kan harus ada persetujuan untuk pengangkatan Kapolri, Panglima. Duta besar pun Panglima TNI, ya. Kepala BIN. Itu kan kayak yang lain-lain, BIN, duta besar itu kan apalagi duta besar aparat eksekutif ya kan. Iya, sekalian ini kepala RT diizinin ke DPR kan. Kalau misalnya sebenarnya ketua RT harus izin ketua DPR dulu. Semuanya aja gitu. Menurut saya itu jadi kacau lah. Kita harus meluruskan ini. Kan ini semangatnya adalah karena sistem presidensialisme. Seharusnya pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI itu cukup oleh Presiden. Tugas DPR adalah memantau dan mengawasi itu. Di dalam RUU Polri dan RUU TNI ada pasal tentang ini. Ini harusnya dirubah. Supaya apa? Supaya fungsi check and balances itu bekerja. Kalau DPR sejak awal terlibat dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI, yang terjadi adalah deal-deal politik sejak awal. Ya itu kalau nggak di fit and proper atau disetujui oleh DPR, gua nggak kenal dong siapa Kapolrinya, siapa nggak kenal TNI. Makanya fit and proper akhirnya hanya jadi formalitas, nggak menarik untuk ditonton. Kenapa?
Karena dia meletakkan dirinya menjadi bagian yang juga mengangkat. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu adalah TNI dan Polri berada dalam kungkungan politik. Karena DPR kan lembaga politik, Mas. Sehingga dia sulit untuk bergerak dalam ruang politik itu. Dampaknya apa? Buruk dong kepada Polri. Polri masuk dalam ruang politik, akhirnya mereka-mereka jenderal kepolisian selalu berpikir bahwa gue harus mendekati elit-elit politik, partai politik supaya gue mendapatkan ruang untuk menduduki jabatan Kapolri. Karena mereka yang menentukan. Dia nggak perlu untuk ketemu Mas Wina atau ketemu saya, para jenderal, dianggap nggak penting gitu loh. Nah, lebih baik mendekati mereka parlemen dan lain-lain. Ini menjadi nggak sehat. Padahal fungsi DPR itu sebagai harusnya menggonggong tuh, ya kan, menjadi lembaga yang mengkritisi pemerintah. Jadi kalau Kapolri Panglima TNI melakukan kesalahan, tugas DPR melakukan evaluasi dan kritik. Nah itu hanya bisa bekerja kalau pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI itu dilakukan oleh Presiden. DPR nggak ikut-ikut. Kalau dari awal udah ikut-ikut, udah ada transaksi itu, Mas. Ada deal-deal. Pasti. Ya bahkan permintaan-permintaan tertentu gitu. Untuk duduk jadi Pangdam di sana orang saya lah, untuk jadi Kapolda di sana orang saya lah. Itu implikasinya menjadi tidak sehat. Harusnya DPR adalah fungsinya check and balances. Presiden yang mengangkat Kapolri Panglima TNI, ketika mereka salah, Kapolri Panglima TNI, DPR yang gebukin, lu salah, lu nggak benar dan lain sebagainya. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, menurut saya ini harus dirombak gitu loh. Termasuk pemilihan lembaga-lembaga negara lain ya, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, bahkan KPK kan oleh DPR dipilihnya. Ya, ini kan lembaga-lembaga independen ya, ada sedikit rasionalitasnya. Kalau Panglima dan Kapolri kan bagian dari eksekutif, iya nggak? Sama setingkat dengan menteri. Sehingga apa rasionalitasnya harus persetujuan DPR? Orang mengangkat menteri aja cukup presiden, kan nggak perlu persetujuan DPR. Panglima TNI dan Kapolri ada jabatan tertinggi negara setingkat menteri, kan gitu bunyinya kan? Nah, kalau menteri dipilih oleh presiden, maka harusnya Panglima dan Kapolri dipilih oleh presiden. Jaksa Agung juga langsung presiden kan? Jaksa Agung aja langsung presiden. Apa Jaksa Agung persetujuan DPR? Enggak. Kan enggak. Padahal Kapolri, Jaksa Agung adalah bagian dari criminal justice system. Lah, aneh. Jaksa Agung oleh presiden, Kapolri persetujuan DPR. Ini menurut saya hal yang harus dirombak gitu. Memang sih benar dulu semangatnya karena awal-awal reformasi, biar nanti kalau presiden nggak senang-menang, sehingga kemudian DPR terlibat ikut menyetujui. Tapi itu faktanya nggak berjalan dengan baik. Yang terjadi justru itu menempatkan ruang transaksi-transaksi politik bekerja dalam proses pemilihan Panglima TNI dan Kapolri. Saya selalu bilang kalau kita ingin melepaskan Polri dalam ruang-ruang politik dan intervensi politik, begitu pula dengan TNI, salah satu pintu masuknya adalah kita harus menyetop kelembagaan politik seperti DPR untuk terlibat dalam persetujuan pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI. Itu langkah awalnya. Sehingga ada jarak di antara mereka, fungsi check and balance-nya bekerja, baru demokrasi berjalan dengan baik. Gitu. Tapi sepanjang itu nggak terjadi, sepanjang itu pula. Nggak mungkin DPR mengkritik yang dia angkat sendiri. Nggak mungkin. Apalagi ada titipan kepentingan ya. Apalagi titipan kepentingan gitu. Apalagi kepentingan kalau nanti 4 tahun berikutnya menangin saya lagi itu repot Mas. Gitu. Iya. Ini. Tapi DPR-nya mau nggak ya kira-kira kalau begitu? Ya ini ide yang sangat idealis, tapi utopis direalisasikan. Karena DPR-nya pasti enak aja, masa gue merubah kewenangan yang enak buat diri gue, jawabannya nggak mau gitu. Kan banyak DPR nih RUU yang mandak, tapi ada juga yang cepat ya. Biasanya kalau RUU di bidang ekonomi itu yang nggak tahu kenapa itu cepet lah, licin jalannya tuh. Ya. Tapi kalau RUU yang bagi kepentingan banyak rakyat, misalnya undang-undang penyitaan aset, ya. Nggak mau deh sampai sekarang kan perampasan aset aset nggak ada sampai sekarang, nggak dibahas sama sekali. Udah ada pengantar presidennya dicuekin karena bisa menghantam mereka sendiri. Ya itu realitas parlemen kita ya Mas. Yang publik, tingkat kepercayaan publiknya kian rendah dalam pembahasan legislasi. Ukurannya adalah banyaknya undang-undang yang di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya, lah kalau begitu ceritanya, apa fungsinya DPR kalau semua undang-undang dijiar ke Mahkamah Konstitusi kan? Itu menunjukkan kualitas yang rendah dalam membuat undang-undang. Ya
ini problem serius di wakil rakyat kita gitu tentang bagaimana meletakkan dirinya menjadi lebih baik dan lebih benar gitu. Apalagi mungkin kan DPR-nya sekarang banyak yang ganti, banyak yang baru ya. Iya. Dan kualitas yang baru juga agak diragukan ya, penguasaan materinya, penguasaan substansinya, pengawasannya dan sebagainya. Nah, yang Anda harapkan itu apa bisa menjadi kenyataan? Ya itu dia. Sepanjang partai politiknya belum sehat, sepanjang politiknya belum berbicara tentang kebaikan publik, maka sulit juga berharap kepada parlemen yang sehat dan baik. Tapi kan kita nggak ada pilihan. Akhirnya kita tetap harus membangun empowering, perbaikan terhadap DPR supaya membangun ruang yang baik gitu. Meski kita tahu dan sadar bahwa itu sulit gitu. Karena mereka sudah terjebak dalam realitas politik yang sangat pragmatis lah ya. Sangat transaksional sehingga ruang-ruang pembuatan undang-undang pun penuh dengan transaksional gitu. Kalau yang jelas, becek, ya mereka bisa cepat lah. Kalau perlu 2 hari beres. Iya, seperti undang-undang MK gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang nggak becek, yang memangkas ruang mereka, ya ini nggak usah dibahas dan disahkan lah. Gitu. Nah, Bung Al, kembali ke undang-undang RUU TNI sendiri. Dari yang Anda ini kan apa yang harus ditambahkan dan apa yang harus dibuang itu dari undang-undang TNI yang sekarang? RUU TNI. Di RUU TNI ini gini, sebelum apa yang dibuang, apa yang dibahas itu adalah kita ini punya mimpi apa terhadap TNI. Apakah kita punya mimpi TNI itu untuk menjadi profesional atau kita ingin punya TNI terlibat lagi dalam kehidupan politik atau bisnis seperti pada masa Orde Baru. Tentu sebagai masyarakat kita pengen punya militer yang kuat dan profesional. Ya kita kalau misalkan nonton film-film Amerika itu kan isinya kemenangan perang tentara Amerika di mana di Timur Tengah. Walau Amerika kalah perang di Vietnam, tetap aja ada filmnya. Seolah-olah Tour of Duty itu Amerika menang gitu. Itu kan artinya Rambo menang ya, Rambo menang gitu. Padahal kalah di Vietnam. Tapi tetap difilmkan menjadi spirit dan semangat bahwa mereka mencintai tentara mereka. Salah satunya adalah dengan membuat film-film seperti itu gitu tentang kehebatan mereka. Karena pada akhirnya masyarakat juga pengen tentara yang profesional, tentara yang berpikirnya outward looking gitu, nggak inward looking. Persepsinya melihat ancaman tuh keluar nggak ke dalam. Kita ingin melihat tentara yang saya sebut yang sering disebut dengan 4W itu mas, well paid, well trained, well educated, dan well equipped gitu ya. Tentaranya harus terlatih, tentaranya harus terdidik, tentaranya harus sejahtera, dan tentaranya harus senjata yang modern. Nah ini 4 ukuran yang harus kita bangun. Supaya apa? Supaya militer benar-benar dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk perang. Itu transformasi militer yang harus kita lakukan. Sehingga kewenangan-kewenangan tugas di luar itu harus dihapuskan gitu. Nah, kalau doktrin internasional, kalau Anda mau damai, Anda harus siap perang ya. Iya. Artinya militernya harus kuat gitu ya. Civis pacem para bellum tuh. Kalau Anda mau damai maka harus siap perang. Kalau kita punya cita-cita seperti itu, maka pengaturan tentang keterlibatan militer di jabatan sipil yang ada di RUU TNI itu harus dihapus. Karena itu akan mengganggu arah orientasi transformasi militer tadi itu gitu loh. Menurut Anda militernya mau nggak? Lo mau? Mau ya militer? Mau, sepanjang negara dan kapasitas negara benar-benar menyiapkan kebutuhan dan kapasitas untuk itu gitu loh. Termasuk kesejahteraannya tadi. Termasuk kesejahteraannya gitu. Bagaimana, kan kasihan mas, saya ini kan juga anak prajurit gitu. Tinggal di rumah dinas prajurit sekian tahun, habis itu digusur dikasih tempat rumah ya segala macam. Konflik tanah antara rumah dinas prajurit itu sampai sekarang banyak di seluruh Indonesia. Yang pensiun digusur, wah diantar, itu kan menunjukkan bahwa aduh sedih sekali ya. Di mana-mana tuh, dari Berlan, dari Kodam, dari semua mungkin Angkatan Laut di Cinere dan sebagainya lah, banyak saya dengar. Makanya berarti kan ada soal di situ. Ngurusin itu aja belum selesai, ngapain ngurusin di jabatan-jabatan sipil? Pertanyaannya, apakah kapasitas negara punya anggaran untuk itu? Saya bilang punya.
sepanjang anggaran sektor pertahanannya tidak dikorup. Kalau anggarannya dikorup ya nggak pernah bisa apa ya Mas, itu mau bangun apa juga nggak bisa gitu. Oke, kalau dari sekarang anggarannya cukup nggak kalau Anda lihat? Kalau kita membangun skala prioritas harusnya bisa. Di luar anggaran itu juga kita bisa mengambil alokasi lain yang sebenarnya mereka miliki. Dulu tahun 2004 ketika Undang-Undang TNI dibuat, itu ada bisnis-bisnis militer yang diambil alih oleh negara. Jumlah bisnis militer dunia tinggi. Saya nggak tahu tuh setelah diambil alih kemana tuh duit. Nah, itu bisa dipakai untuk pembangunan rumah dinas prajurit dan lain sebagainya. Cuman kita aneh, katanya anggarannya nggak ada, kurang. Tapi kita buat program-program yang nggak urgent. Masuknya mereka di jabatan sipil, membentuk komponen cadangan. Berapa komponen cadangan per tahun, Mas? Wah, hampir miliaran loh. Padahal kalau nggak ada komponen cadangan, anggarannya untuk bangun rumah susun prajurit atau apartemen buat prajurit. Anda melihat sekarang kesejahteraan prajurit sampai perwira menengah itu bagaimana? Belum maksimal. Masih dalam kondisi yang belum maksimal atau memang hidupnya udah pas-pasan? Ya belum bisa nongkrong di Plaza Senayan lah. 2,2 lah ya. 2 minggu udah pingsan gitu. Tergantung strata kelasnya. Kalau jenderal bisa lah di Plaza Senayan, ya kan. Kolonel masih bisa di Semanggi. Gitu. Tapi yang bawah-bawah ini kan masih susah ya. Dan oleh karena itu menurut saya ini harus dipikirkan. Di banyak negara yang maju, tentaranya dijamin kesejahteraannya, Mas. Nah ini yang harus dilakukan gitu oleh Indonesia. Bisa kok gitu. Kalau misalnya saya Menteri Pertahanan, saya bisa berpikir tuh bagaimana naikin kesejahteraan prajurit itu. Saya ingat Pak Prabowo nggak mungkin milih saya jadi Menteri Pertahanan kan. Mungkin milih Pak Wina jadi Menteri Pertahanan kan. Tapi ada selalu jalan menuju Roma dan saya percaya bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit. Salah satunya memberesi soal rumah dinas prajurit. Itu terlihat soal kecil ya, tapi itu soal serius. Sekarang begini, kalau prajurit nggak punya tempat untuk tinggal di markas, di rumah dinas, tidak ada di barak, akhirnya mereka tinggal di kosan, ngekos di sana, ngontrak di sini. Akhirnya mereka kalau malam tak terkontrol, nongkrong di sini, tempat tidur, terjadi konflik dengan masyarakat, dia kan bentrok antar TNI Polri, antar dengan masyarakat. Kenapa? Karena tidak dikendalikan dalam satu barak. Kalau di banyak negara maju mereka kan difasilitasi dalam satu barak. Dulu juga kita satu barak ya kan. Iya. Walaupun baraknya masih kayak apa lah soalnya kan. Iya. Nah, harus dibangun sekolahnya, tempat tinggalnya segala macam dijamin. Artinya mereka harus dibuat. Gua berpikir bersedia untuk perang soal anak gua sekolah di mana ini udah ada. Udah nggak mikir. Nggak mikir lagi. Dia mikir ketika mati pun anak istri aku terjamin oleh asuransi, tempat tinggal dan lain sebagainya. Asuransinya sekarang hancur, Asabri. Lah iya, ada asuransi di masalah kan. Jadi saya ini ruwet dan kacau. Tapi buat saya isu-isu seperti ini harus menjadi isu sentral di dalam RUU TNI. Gitu. Kesejahteraan prajurit sudah ada di Undang-Undang TNI 34 2004, realisasinya aja yang belum ada. Soal reformasi peradilan militer menjadi penting. Jadi itu soal peradilan militer menurut Anda penting juga diatur lebih dirinci. Sangat penting. Karena Indonesia itu negara hukum. Prinsipnya azas persamaan di hadapan hukum. Mau abang beca, abang basuh, presiden, DPR, mahasiswa, aktivis, jurnalis. Kalau terlibat dalam tindak pidana umum, kan dia di pidana umum. Kalau Mas Wina melakukan nyolong motor misalkan, walau nggak mungkin karena bukan motor lagi yang dicolong mungkin Mas Wina ya kan. Sepeda doang. Sepeda doang. Lebih mahal sepedanya dari motor. Sepeda motor ya. Kalau misalnya kan ketahuan dianggap di peradilan umum dong, ya kan? Nggak fair kalau dalam sebuah negara ada warga negara terlibat kejahatan pidana umum yang sama diadili dalam peradilan militer. Yang di luar masalah militer ya, bisa masalah militer, orang atau apalah korupsi korupsi, masalah militer ya usus insubordinasi, melawan perintah atasan itu di sana. Ya itu internal militer. Tapi yang ini harus peradilan umum dong, supaya tidak ada peristiwa seperti kasus Cebongan, supaya tidak ada peristiwa TSLW di Papua dan lain sebagainya. Ini menjadi penting untuk memastikan tegaknya konstitusi dan negara hukum. Kita harus menentukan TNI harus tunduk dalam peradilan umum. Kalau terlibat tindak pidana umum, tunduk dalam peradilan militer. Kalau terlibat tindak pidana militer. Nah, di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 di pasal 65A, pasal 76 atau 65 ada aturan itu. Tapi dikunci di aturan peralihannya, Mas. Aturan itu hanya berlaku jika undang-undang yang mengatur tentang peradilan militer dirubah. Undang-Undang 3197-nya nggak dirubah-rubah. Akhirnya
nggak bisa. Jadi harusnya revisi undang-undang TNI menghapus pasal peralihan tadi itu. Itu udah berapa tahun tuh pasal peralihan? Waduh, udah hampir 2004 sampai sekarang tuh, Mas. Iya, udah 10 tahun. 10 tahun itu nggak dirubah. Akhirnya kita kacau, bingung. KPK nangkap kepala Basarnas yang TNI aktif. Ini taruh di rutan KPK atau di Perdana Menteri. Kak, begitu polisi minta datang, kata KPK, ini ambil aja deh. Jadinya kita nggak jelas prinsip negara hukum ini gitu loh. Ini yang harus dijelaskan supaya apa? Meredam ruang korupsi di sektor pertahanan dengan sendirinya itu akan memberikan dampak kontribusi terhadap peningkatan profesionalisme militer. Dan akan mengurangi problem-problem resiko tinggi. Kalau beli alutsista dikorupsi, Mas, akhirnya alutsistanya gampang sedikit jatuh. Pesawat terbang baru dikit, baru beli jatuh. Spare part nggak ada ya? Spare part nggak ada, kanibal. Beli under spec di bawah standar. Kalau nggak paling senang ada beli bekas, di retrofit, udah dibeli nggak bisa dipakai. Akhirnya menjadi beban. Peristiwa yang paling tragis kan tenggelamnya kapal Nanggala gitu kan. Udah sekian lama udah tahu bahwa ini bekas akhirnya tenggelam. Kasihan dong. Prajurit dilatih meninggal karena kecelakaan. Keluarganya ditinggal. Skillnya mereka yang udah lama dilatih kenapa? Karena dugaan-dugaan penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, oleh karena itu ini harus benar-benar dirombak supaya KPK bisa masuk di sektor pertahanan. Supaya apa, Mas? Memastikan bahwa mereka itu benar-benar mendapatkan persenjataan alutsista yang battle proven. Jadi kalau naik pesawat nggak takut ya. Ini kalau naik pesawat F-16 second bekas gitu ya, udah di retrofit, tapi ya masih rusak. Ada pilotnya bisa naik belum bisa turun. Ada anekdot ya, katanya waktu itu Angkatan Laut Indonesia berhadapan dengan Angkatan Laut asing. Malaysia atau negara lain. Ya. Tiongkok lah katakan. Tiba-tiba udah siap mau perang, angkatan laut mereka berbalik tuh kapalnya. Loh, kenapa? Kita kan sorak-sorak senang menang. Mereka bilang, biarin aja, nggak usah kita tembak, nanti juga tenggelam sendiri karena peralatannya, alutsistanya udah jelek gitu loh. Itu anekdotnya. Ya itu yang mau dibilang gimana ya, memang kenyataannya begitu ya. Alutsista kita tuh TNI AL berdasarkan buku postur pertahanan itu baru 50% yang layak pakai, sisanya tua, usang. Sementara kalau beli baru banyak yang skandal dan bekas. Nah ini saya nggak paham ya, kenapa situasi begini terus dibiarkan, yang menurut saya ini berbahaya sekali gitu buat pertahanan Indonesia. Makanya KPK harus bisa masuk ke sektor pertahanan, supaya apa? Supaya nggak ada yang main-main dalam demi kepentingan TNI sendiri ya, supaya TNI-nya kuat ya, bukannya kita anti TNI kan. Justru karena kita sayang TNI, KPK harus masuk supaya apa? Para prajuritnya terjamin dan tenang ketika mereka terbang gitu loh, ketika mereka menggunakan kapal lautnya, nggak ada terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Transformasi TNI, isu transformasi TNI, reformasi TNI ke profesional harusnya yang menjadi topik dalam revisi undang-undang TNI, bukan soal keterlibatan TNI di jabatan sipil, apalagi diskusi tentang perpanjangan usia pensiun. Mau ngapain diskusi itu, nggak ada ujungnya. Tapi kalau perpanjangan juga saya rasa anggota TNI nggak agak berkeberatan juga. Ya kolonel ke bawah. Nah, kalau jenderalnya seneng dong, ya kan perpanjang terus ya kan. Tapi mereka kan banyak juga jenderal yang sekarang nggak dapat jabatan kan? Ya mungkin yang misalkan jadi kasat menjadi panglima jadi tertunda karena panglima diperpanjang gitu. Ya itu atau menjadi kasat menjadi panglima jadi diperpanjang. Ya mungkin itu akan menjadi ribut. Dan posturnya jadi gini, nggak lagi piramida gitu kan? Bukan berarti sekarang jadi gini kan lurus. Iya lurus. Nah, itu kan bahaya juga buat. Kan mereka sistem komando harusnya. Ya ini hal-hal yang tidak sehat dalam proses transformasi TNI. Tapi TNI kan udah jelas tidak boleh berbisnis lagi kan? Itu udah jalan kan? Iya. Di dalam undang-undang TNI nggak boleh. Nggak boleh. Yayasan bisnis. Kalau di undang-undang Polri gimana? Di undang-undang Polri juga sama. Secara yayasan kan sebenarnya nggak diperbolehkan dan lain sebagainya. Nah ini yang, tapi in praktek kan yang menjadi problem, baik di TNI atau di Polri. Tapi buat saya soal penegakan hukumnya aja sih, khususnya oleh Presiden, oleh DPR, bagaimana menegakkan ini dengan baik. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda perlu nggak undang-undang TNI
dan Polri ini direvisi atau sudah saatnya kah gitu? Saya rasa ada beberapa dalam RUU TNI yang perlu direvisi. Tapi bukan isu-isu tentang difungsi atau masa pensiun. Yang perlu direvisi tentang isu tentang peradilan militer. Peradilan militer. Isu-isu tentang memastikan tentara yang profesional, isu kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu yang harus direvisi. Makanya harusnya bukan revisi Undang-Undang TNI yang penting, revisi Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer itu yang lebih penting. Yang menurut saya daripada merevisi Undang-Undang TNI. Daripada merevisi Undang-Undang TNI gitu. Atau membuat undang-undang tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah, kepada Polri, itu jauh lebih penting, jadi lebih Banpur jelas. ya, bantuan tempur. Iya, bantuan untuk membantu polisi dalam penanganan Kamtipmas, membantu Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri, membantu pemerintah dalam bencana alam, membantu. Nah, itu perlu dibuat rule of engagement-nya. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas gitu. Nah, rule of engagement pelibatan militer dalam operasi-operasi lain perang ini yang belum diatur. Makanya perlu ada undang-undang perbantuan itu. Itu mandat tetap MPR, tapi sampai sekarang DPR dan pemerintah nggak ada yang mau buat gitu. Saya nggak tahu deh, senengnya lebih buat undang-undang bidang ekonomi gitu. Daripada undang-undang ini gitu. Berkepentingan langsung. Makanya berkepentingan langsung gitu. Tapi ini undang-undang Polri dengan undang-undang TNI nggak head to head nih kelihatan. Ada persaingan antara TNI dengan Polri? Nggak ada sih. Nggak ada. Menurut saya itu dua institusi ini punya kepentingan berbeda terhadap dua regulasi itu. Gitu. Walaupun menyangkut national interest tadi di dua undang-undang ini kan ada ya. Ya pertarungan soal di isu kewenangan aja. Seberapa jauh soal kewenangan Polri sampai masuk, seberapa jauh TNI sampai masuk di level itu. Tapi kan di Undang-Undang TNI belum sampai diskusi ke wilayah itu. Nggak tahu kalau Komisi 1 nanti membahas sampai wilayah itu. Nah, ini yang perlu dicek dan dilihat. Oke, Bung Al. Ada statement terakhir? Saya ingin bilang bahwa cukup melakukan reformasi TNI pada 98 itu bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga kita jangan mengembalikan militer dalam ruang dan porsi seperti masa dulu dengan memberi ruang difungsi itu kembali. Itu menurut saya akan memundurkan agenda kita untuk membangun tentara yang profesional. Sudah saatnya tentara dilatih dan dididik untuk persiapan perang, profesional, bukan untuk menduduki jabatan sipil. Karena jabatan sipil itu udah ada orang kelembagaan lain yang mengurusinya, bukan lagi TNI. Oke, terima kasih Bung Al. Bincang-bincang kita. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ini bukan pertama Anda datang ke sini, nanti ada lagi kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Demikianlah obrolan kita mengenai pertahanan, keamanan dan lain-lain, termasuk apa itu national interest, kepentingan nasional, dan sampai jumpa pada topik-topik yang lainnya. Terima kasih.